Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Hartinah dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NPM A1I020019. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya tentang pembelajaran dan proses kognitif. Pembelajaran dan proses kognitif. 1. Pembelajaran juga bermakna suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. 2. Kognitif adalah perolehan pengetahuan, penataan, dan penggunaannya. Pengertian secara umumnya adalah kemampuan intelektual yang terdiri dari beberapa tahap mulai dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, sampai evaluasi. Ada juga yang mengartikan kognitif sebagai kemampuan untuk mengembangkan rasional. Teori belajar kognitif. 1. Para ahli pernah mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Kognitif dan contohnya. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari 1. Tahapan pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Penerapan, 4. Analisa, 5. Sintesa, 6. Evaluasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata kognitif dari aspek tenaga pendidik. Prinsip umum teori belajar kognitif. 1. Proses lebih penting daripada hasil. 2. Disebut juga sebagai model perseptual. 3. Persepsi menentukan tingkah laku seseorang serta pemahaman terhadap situasi berhubungan dengan tujuan belajar. 4. Perubahan persepsi merupakan proses pembelajaran yang kadang tidak nampak dalam bentuk tingkah laku. 5. Situasi belajar atau materi pembelajaran yang dipisah-pisah menjadi komponen-komponen kecil atau dipisah-pisah akan menghilangkan makna. 6. Belajar merupakan proses intelektual yang terdiri dari perolehan informasi, ingatan, pengolahan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. 7. Belajar merupakan proses internal yang terdiri dari perolehan informasi, ingatan, pengolahan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. Belajar juga merupakan aktivitas berpikir yang kompleks. 8. Dalam penerapannya, pembelajaran teori belajar ini tampak pada tahap-tahap perkembangan, pemahaman, dan webtensing. 9. Keterlibatan dan keaktifan peserta didik sangat penting dalam pembelajaran. 10. Materi pelajaran dan proses pembelajaran disusun dengan pola mulai dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. 11. Keberagaman individu peserta didik perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajarnya. Para tokoh teori belajar kognitif. 1. Max Wertheimer 1880 sampai 1943, Kurt Koffka 1886 sampai 1941, Wolfgang Kohler 1887 sampai 1967. Mereka bertiga berpendapat bahwa keseluruhan lebih bermakna daripada bagian-bagian bagi kognisi manusia, sehingga proses pembelajaran baiknya dimulai dari keseluruhan lalu menganalisir unsur-unsur atau bagian-bagiannya. 2.
Kurt Lewin 1890 sampai 1947 mengatakan bahwa semakin peserta didik dekat dengan medan belajar, motivasi belajar semakin kuat dibanding dengan peserta didik yang lebih jauh dari medan belajar. 3. Jean Piaget dengan teori perkembangan berpikir. Ia mengemukakan tahap perkembangan kognitif anak, yaitu teori sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. 4. David Eusebel mengatakan bahwa proses belajar tidak sekedar menghafal konsep atau fakta saja, tetapi merupakan kegiatan yang menghubungkan konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh sehingga bisa dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. 5. Jeremy Brunner, intinya dari teorinya memandang bahwa manusia adalah sebagai memproses pemikiran dan pencipta informasi. 6. Albert Bandura mengatakan faktor kognitif merupakan ekspektasi peserta didik untuk meraih keberhasilan, sedangkan faktor sosial mencakup pengamatan dan pengalaman pembelajaran terhadap perilaku orang-orang di sekitar lingkungannya. 7. Robert Gagne mengatakan dalam model peristiwa pembelajaran tidak memperhatikan apakah proses belajar terjadi melalui proses penemuan atau proses penerimaan sebagai yang dikenalkan oleh Brunner dan Eusebel. Menurut yang terpenting adalah kualitas penetapan daya simpan dan kegunaan belajar. Penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Ada 3, yaitu yang pertama, belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif. 2. Bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. 3. Dalam proses pembelajaran guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik.